Assalamualaikum Mam semua. Di tengah krisis pandemi ini ada berita gembira dari tanah air terkait penyediaan alat kesehatan untuk menuntaskan COVID-19 ini. Para ilmuwan dari Universitas Indonesia berhasil menciptakan flock swab yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi ketersediaan alat kesehatan saat ini. Hari ini senang sekali saya ditemani Dr. Prasetya Nugreni dan Dr. Yudan Ulansa, tim peneliti dari Research Center for Biomedical Engineering Universitas Indonesia. Yuk kita simak obrolan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Yudan, Dr. Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Yudan, Dr. Heni? Alhamdulillah kabar baik. Katanya lagi pada sibuk semua nih ya. Iya nih sambil agak-agak nyambi-nyambi nggak apa-apa ya Mbak. Gak apa-apa dong. Pak Yudan, langsung aja ya kita pengen ngobrol soal flock swab yang saat ini sudah berhasil diciptakan dari tim UI ini, Pak Yudan. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Pak Yudan dan tim. Terima kasih Mbak Evin. Pak Yudan, boleh ceritakan sedikit nggak latar belakang gagasan flock swab ini? Latar belakangnya karena diminta. Latar belakangnya karena dimasukin di grup oleh Dr. Heni ya. Di grup itu kayaknya Bu Dr. Heni kayaknya sibuk banget sedang merequest barangkali seperti itu ya, berbagai APD yang diperlukan. Itu kalau nggak salah masih awal-awal pandemik ya, mungkin awal Maret. Coba dikonfirmasi deh Dr. Heni. Iya, jadi gini ceritanya Mbak Evin, waktu awal-awal pandemi itu, saya kan ada grup teman-teman angkatan dari Fakultas Kedokteran UI, angkatan 95, angkatan Rabbit. Waktu masih di Wuhan dulu outbreak tuh, kita juga udah ngomongin tapi ya rasanya jauh banget gitu ya. Begitu ada kasus pertama diumumin di Depok, nah kita mulai agak panik juga nih, mulai agak ketakutan nih gimana nih, kita mau gimana di sini gitu kan. Kasus pertama di Depok tuh kapan tuh dok? April akhir ya kalau nggak salah ya Pak Yudan. Maret ya? itu dok. Maret awal. Maret tanggal 13, coba nanti kita cari jejak digitalnya deh. Soalnya waktu itu kita masih ke visitasi ke Jogja sama Solo ya Solo, waktu itu kan? ya Pak Yudan ya. Nah itu terus kita udah mulai ngomongin nih, ini kalau misalnya kasus seperti ini kita APD-nya seperti apa, kita nggak punya APD gitu. Nah, jadi di grup kami itu mulai kita mencari-cari nih APD yang sesuai apa. Ternyata stoknya sulit, harganya mahal. Terus akhirnya saya dan teman-teman dari Fakultas Teknik nih ya Pak Yudan, terus Pak Sugeng dan yang lain-lain tuh coba tolong bantu dong, ini gimana nih kita dari Fakultas Kedokteran nih kayaknya kesulitan nih untuk APD. Akhirnya terbentuklah grup itu, dan mulai dari APD itu ada teman-teman di Departemen Mikrobiologi Klinik di FKUI juga kesulitan APD. Terus akhirnya kita ke sana tanya APD apa aja, terus di sana mereka juga bilang selain APD itu kita kesulitan flock swab ini buat diagnostik. Kalau nggak ada alatnya buat diagnostik, gimana kita tahu pasiennya COVID positif atau enggak? Nah dari situlah saya juga sebenarnya kan latar belakangnya bukan mikrobiologi atau orang yang mengambil sampel flock swab ya, karena saya dokter bedah plastik. Jadi saya juga nggak ngerti juga tuh awalnya, saya belajar juga sama mereka, emang bentuknya kayak apa sih, yang diperluin seperti apa sih, gunanya untuk apa sih. Nah dari situ kita belajar sama-sama, akhirnya terus ngomong lagi ke teman-teman Fakultas Teknik, akhirnya kita putuskan untuk kita mesti buat nih, karena memang nggak ada di mana-mana gitu. Seluruh dunia membutuhkan alat ini, akhirnya kita nggak bisa beli gitu. Jadi memang ada sempat kekurangan alat begitu ya dok ya? Betul. Nah Pak Yudan, kenapa sih kita bisa kurang alatnya gitu? Kenapa harus impor gitu? Kenapa di dalam negeri itu tidak cukup tersedia seperti itu? Mungkin pada saat itu kita tidak biasa menggunakan swab secara masif ya. Jadi kita kan negara biasa impor kan sebenarnya. Dari Alkes itu kan memang ya udah tahu semua 90% impor. Dan saya yakin tidak ada industri Alkes di Indonesia yang pernah punya rencana bikin flock swab. Saya yakin tidak ada. Nah, karena ya
memang kelihatannya mudah, tapi ternyata teknologinya cukup spesifik. Dan kalau misalkan dihitung skala ekonominya, pada saat normal nggak mungkin masuk. Itu aja sih sebenarnya menurut saya ya, Bu Evin ya. Itulah kenapa di Indonesia itu nggak ada yang memproduksi vlog swap, karena memang secara nilai ekonomi nggak menarik, karena kan kita kan di full market ya market kan masih sedikit. Ini juga tahu-tahu banyak juga karena pandemik kan. Nah, barangkali seperti itu Bu Evin. Jadi kenapa sekarang baru diadakan itu karena kondisinya ya, Dokter Henny dan Pak Yudan ya? Betul, karena kalau nggak salah dari vendor distributor pun mereka nggak bisa penuhin. Dan kalau nanti saya tolong dikoreksi sama Dokter Henny, ada satu merek vlog shop itu dari Italia ya yang bagus gitu ya. Dan itu mereka pada saat ada satu titik di mana mereka udah nggak mau mengekspor karena kebutuhan dalam negeri, dan sepertinya di global kan seperti itu semua otomatis. Walaupun ini kemarin saya dengar langsung dari Prof. Pratiwi, walaupun kita punya duit tapi barangnya nggak ada. Nah seperti itu kondisinya Bu Evin. Oh baik. Kalau tadi dari cerita Dokter Henny nih, kelihatannya kan kita berkejar-kejaran ya antara pasien yang terinfeksi dengan produksi alat kesehatannya. Persiapannya berapa lama Pak Yudan untuk mempersiapkan produksi alat ini? Persiapannya sebenarnya kalau dari sisi waktu, kita kan tiap minggu selalu ada pertemuan rutin ya dengan teman-teman dari industri. Itu kalau minggu sekarang ini sudah masuk minggu ke-9 ya. Minggu ke-10 maaf. Nah tapi minggu kemarin kita deliver, jadi sebenarnya kita butuh persiapan sekitar 2 bulan. Kurang lebih seperti itu sih Bu. 2 bulan tuh ngebut ya Pak Yudan ya? Ngebut banget tuh Mbak Evin tuh. Siang malam. Soalnya kalau ini Mbak Evin, kalau di bagian bedah tuh biasanya kalau ditanya deadline-nya kapan? Kemarin. Jadi teman-teman fakultas teknik juga deadline-nya kapan dok? Deadline-nya kemarin diminta hari ini gitu ya. Dokter Henny, dari kita tahu ya masyarakat secara umum nih terinformasikan bahwa cara mengetahui apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak tuh dengan beberapa tes ya. Cuman saya sempat mendapat informasi bahwa yang paling reliable itu adalah dengan swab test. Betul dok? Iya betul. Jadi memang kalau untuk screening awal sih biasanya yang Mbak Evin ya ditanya riwayat perjalanan, riwayat kontak, kemudian pemeriksaan fisik kita cek, kemudian juga kita cek juga mungkin kalau membutuhkan kita cek ronsen gitu. Nah tapi kalau untuk diagnosis pasti apakah ini infeksi COVID ada di dalam tubuhnya atau tidak, memang kita harus memeriksa dengan swab ini. Swab ini hanya ada alat bantu sebenarnya swab ini. Yang diperiksa sebenarnya PCR dari virusnya. Jadi RNA virusnya kita deteksi ada nggak di dalam badan pasien. Nah ada alat diagnostik yang lain yang ramai diperbincangkan juga dengan rapid test. Nah rapid test ini sedikit berbeda. Kalau rapid test ini dia mendeteksi respon tubuh manusia terhadap virus yang masuk ke dalam badan orang tersebut. Jadi kita lihat respon antibodinya, respon kekebalan tubuh. Artinya kita tidak mendeteksi langsung virusnya di dalam tubuh pasien tersebut gitu Mbak. Nah alhamdulillah sekarang kita sudah ada vlog swab hasil karya anak bangsa nih dok. Bagaimana competitiveness-nya dengan produk impor yang sebelumnya dipakai dok? Competitiveness itu kalau dilihat dari kebutuhan sekarang sih sebetulnya awal-awal pandemi itu sangat sulit untuk mendapatkan vlog swab ini kan seluruh dunia membutuhkannya, sementara produksi yang besar itu kan biasanya di Cina gitu ya, dan mereka juga membutuhkan juga. Nah sekarang mungkin setelah pandemi udah mulai sedikit teratasi di berbagai belahan dunia, mungkin mereka juga mulai produksi dan mulai ada stok juga untuk diekspor gitu ya. Nah mungkin itu yang mesti kita pikirkan ya Pak Yudan, kompetitiveness produk kita gitu ya. Betul ya. Mungkin Pak Yudan yang bisa jawab tuh. Mungkin bisa dijawab juga dari sisi comparable dengan benchmarking barangkali Dokter Henny ya.
Karena kan saya nggak paham juga kalau kalau dari testimoni teman-teman di mikrobiologi sih sepertinya sih oke-oke aja gitu ya dokter Edi ya, atau karena terpaksa gitu. Enggak sih, jadi Mbak Evan ini kan kita membuat produk kan juga pertama ya berdasarkan permintaan dari user ya, dari orang-orang yang mengerjakan pemeriksaan ini. Kemudian yang kedua kita juga literatur review, kita cari juga di literatur yang baik itu seperti apa. Kemudian setelah jadi produknya kan kita kembalikan lagi ke user. User secara subjektif ini gimana sih dibandingkan dengan produk yang existing. Kemudian selain itu juga secara objektif juga kita periksa juga tuh di laboratorium mikrobiologi klinik tuh diuji apakah benar box kita ini bisa dipakai untuk mengambil jaringan, dan jaringan itu mengandung RNA manusia atau RNA virus gitu. Nah, selain itu juga packaging kita kan udah steril, jadi kita juga harus cek juga sterilisasinya gitu. Jadi kalau dari sisi kualitas produk, kompetitivitasnya sih kita sudah melalui uji-uji tersebut gitu. Tapi kalau untuk nanti di pasar, masalah ini sih kebetulan kita donasi ya Pak Yudan ya. Tapi kalau misalnya memang jualan gitu ya, masalah harga mungkin kita nggak tahu juga beli ya. ya. Oke, Pak Yudan, ini semua materinya lokal berarti ya? 95%. 95%. Apakah itu mempengaruhi harga produksi, Pak Yudan? Mungkin kalau boleh cerita dulu ya, Bu Evin. Tadi sebenarnya saya sempat mau menambahkan kenapa bisa cepat. Jadi 2 bulan ini kalau untuk suatu produk sebenarnya sangat cepat sekali ya. Kita kan nyebutnya itu kalau di kita product development NPD ini kan paling cepat itu biasanya itu 4-6 bulan. Nah, sementara ini 2 bulan. Nah, mungkin latar belakangnya kenapa kita bisa deliver cepat dengan hasil yang katakanlah comparable dengan benchmarking itu karena industri kita adalah industri yang memang sangat kompeten di bidangnya gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan lokal konten. Jadi kita itu mendapat support bahan dari industri di Indonesia yang terbesar ya barangkali, PT Chandra Asri Petrochemical. Nah, Chandra Asri ini sempat dulu menjadi perusahaan petrochemical terbesar di Asia Tenggara ya. Nah, kemudian kita juga mendapat support dari Dynapack ya. Dynapack ini juga untuk ukuran Indonesia dia giant ya. Untuk bidang pencetakan ya, pencetakan plastik karena ini kan basisnya kan sebenarnya plastik produk. Nah, kombinasi dua bidang ini artinya support dari bahan dengan support dari pencetaknya ini kebetulan kita itu bisa bertemu di satu forum gitu ya. Jadi mereka itu istilahnya komunikasinya itu udah sangat lancar sekali. Kurang lebih kenapa salah satunya cepat itu ya, itu satu itu. Nah, kemudian di produksi-produksi berikutnya kan juga kita banyak dibantu dari mitra kita, salah satunya itu Toyota Motor Manufacturing. Nah, jadi teknologi ini untuk flocking-nya gitu ya, itu diilhami dari teknologi yang biasa digunakan di spare part mobil. Nah, jadi pada saat pandemi ini kita memang diberikan karpet merah ya oleh teman-teman dari Toyota ini untuk mengakses semua perusahaan yang ada di bawah dia. Jadi di Astra Auto Parts lah. Nah, jadi kita itu benar-benar diberikan karpet merah oleh teman-teman Toyota itu. Kalau misalkan tidak, saya pikir kita juga masih akan kesulitan tuh untuk mendeliver produk dalam waktu yang 2 bulan. Itu sih mungkin Bu Evin. Oke, menarik ya. Berarti memang satu kerjasama yang saling bahu-membahu gitu ya, Pak Yudan ya. Sangat betul, dan kita komunikasinya sangat intens sekali. Jadi misalkan begitu di pencetakan, kok ini rasanya kurang pas. Nah, jadi yang ngasih umpan bahannya udah langsung tahu karena memang cooknya itu bersama-sama gitu loh, Bu Evin. Nah, itu yang bisa membuat produksi ini sangat cepat kalau menurut saya.
Jadi belajarnya itu bersama-sama dan melibatkan kompetensi-kompetensi yang memang paling terbaik lah menurut saya. Jadi saya pribadi sih sangat bersyukur ya bisa terlibat di proyek ini. Saya juga banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Mungkin itu Bu Evin. Dan ada satu hal plus juga nih Bu Evin, di grup kita itu semuanya niatnya sama ya, semuanya niatnya untuk membantu Indonesia. Jadi nggak ada yang hitung-hitungan, ini biayanya berapa nih secara ekonomi ini, kita enggak kan. Kita cuma pokoknya Indonesia perlu apa yang bisa kita bantu gitu. Itu kayaknya Pak Yudan ya? Betul, itu yang melatar belakangi kenapa teman-teman engineer kita itu yang membuatkan cetakan itu dalam waktu 5 hari itu sepertinya udah itu siang malam itu. Tapi memang itu karena tidak dibayar dengan uang ya. Ini Indonesia harus bersyukur ya bahwa kita memiliki tenaga-tenaga profesional dan intelektual yang bisa berkontribusi besar terhadap upaya untuk segera mengatasi ujian ini. Nah, tadi dari industri juga yang sangat membantu tuh sebetulnya kemarin kita. Betul, jadi kolaborasi yang sungguh cocok begitu ya, sinergi. Nah, Dr. Henny, Pak Yudan tadi bicara tentang kita sebagai satu sumbangsi kita ya dari bangsa Indonesia gitu untuk memberikan terbaik dari Indonesia. Sebetulnya kita seperti kita tahu nih pandemi ini kan juga salah satu isu besarnya adalah krisis di bidang ekonomi, adanya gelombang PHK yang besar begitu ya. Mungkin saya agak melenceng sedikit nih ngobrolnya. Dengan adanya produksi vlogshop dalam negeri ini, apakah ini juga bisa memberikan sebuah angin segar bagi terbukanya lapangan pekerja baru di Indonesia? Kalau kami sih tentu harapannya seperti itu ya Mbak Evin. Tentunya kita mengharapkan bahwa ini merupakan awal dari kemandirian industri alat kesehatan Indonesia ya. Jadi selama ini kan banyak alat kesehatan itu masih impor ya, sebagian besar impor. Nah, dengan dikasih pressure seperti sekarang ini ada pandemi, barang harus ada. Semua orang berimprovisasi lah, berusaha berkreasi gitu. Nah mudah-mudahan usaha-usaha dadakan ini nantinya akan bisa dilanjutkan diresmikan menjadi suatu industri alat kesehatan dalam negeri yang tentunya harus juga ada dukungan dari pemerintah ya untuk ada keberpihakan lah untuk ke industri alat kesehatan dalam negeri supaya nantinya juga produk-produk kami ini walaupun kualitasnya bagus tapi kalau misalnya tidak didukung oleh kebijakan mungkin juga kurang bisa berkompetisi secara harga mungkin di pasar atau untuk pengadaan atau apa gitu. Jadi memang ini semua harus menjadi suatu sinergi ya dari yang memproduksi kemudian menggunakan seperti itu sih Mbak. Kalau mau dibilang bisa menjadi lapangan kerja baru sih mudah-mudahan ke depannya ini menjadi awal suatu industri alat kesehatan dalam negeri ya, mandiri gitu. Mungkin gitu ya Pak Yudan. Izin penambahan. Ini juga Bu Elvin, kita kan saya sama Dr. Henny ini kan sebenarnya kenal itu karena ada proyek iklan plastik lah. Dan kita itu tergabung di pusat riset ya, Research Center Biomedical Engineering UI, RCBE. Nah, misi dari pusat riset kami ya, RCBE ini sebenarnya adalah kita itu memang mengeluarkan produk memang. Jadi memang kita itu adalah pusat riset yang product based. Nah, kemudian kalau misalkan ada produk itu sebenarnya jadi mungkin ada dua hal. Yang pertama itu adalah sebagai pusat riset kita itu harus bisa membaca keinginan pasar, kemudian kita melakukan riset terhadap visibility dari produk itu secara teknis. Nah, kemudian yang kedua adalah kita itu melahirkan industri alkes. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan tadi diteruskan, jadi setelah kita itu menggandeng industri-industri itu, maka tugas berikutnya itu selain kita menghadirkan produk itu, sebenarnya satu lagi adalah bagaimana kita itu juga menjaga sustainability-nya. Jadi jangan sampai setelah donasi kita selesai, produknya nggak ada. Nah, itu yang kita hindari. Nah, itulah kenapa sekarang ini juga sebenarnya kita itu sedang bekerja sama dengan salah satu industri alkes di Indonesia yang nantinya akan mempersiapkan produk ini setelah yang versi donasinya kurang lebih seperti itu. Karena dari sisi teknologi kan
sekarang ini kan sebenarnya kita ada cukup waktu nih untuk melakukan revisi, untuk melakukan pengembangan. Nah, barangkali seperti itu Bu Evin. Nah, kita juga tentunya berharap kita akan mengembangkan sebuah roadmap gitu ya. Roadmap yang memang akan menjawab kira-kira berdasarkan pandemik ini apa saja sih yang sebenarnya harus kita kembangkan. Jadi swab stick ini sebenarnya salah satu stepping stone ya kalau saya boleh berkomentar gitu ya, dari sisi pusat riset sih kita akan mencoba untuk mensistemasi ya, bagaimana nanti kita itu memiliki ketahanan ketahanan alkes barangkali ya Dokter Heni ya, saya nggak tahu tuh. Iya. Ada nggak ya istilah ketahanan alkes? Belum sih, kita bisa bikin istilah baru sih. Iya Mbak Evin ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ini teman-teman yang lain sebenarnya begitu si swab stick ini sudah lahir, ini kita nggak berhenti Bu Evi. Kita juga sedang melirik produk apa lagi yang terkait dengan block swab ini, tapi masih belum bisa kita produksi. Nah ini sekarang kita sedang istilahnya sedang kita develop juga, barangkali seperti itu. Baik. Nah, ini juga Dokter Heni kan sekarang ada di peluncuran acara swab chamber ya gitu ya Dokter Heni ya. Jadi bagaimana Iya nih Mbak Evin. Bisa baca nggak? Oke, bisa. Swab test chamber. Oh, oke. Ini di mana, Dok? Di RSUI ya, Dok? Iya, ini daerah sini. Ini jadi ini salah satu bagian pelengkap untuk diagnostik. Kita juga harus melindungi tenaga kerja yang mengambil swab. Jadi gimana caranya supaya tenaga kerja terlindungi tapi tidak boros APD juga. Gitu. Jadi ya mungkin ini juga ada banyak di luar negeri, tapi tetap kalau misalnya nggak ada barangnya, kita nggak berusaha berinovasi, berusaha membuat, ya akhirnya negara kita juga rugi juga ya kalau tenaga kerja kesehatan tidak terlindungi, kita boros APD gitu kan. Ya paling nggak ini sesuatu yang kecil-kecil yang bisa kita bantu lah kita buat. Nah, Dokter Heni, tadi Pak Yuda sudah bicara soal ketahanan alkes nih, saya jadi ingat kira-kira Dokter Heni ada harapan nggak Dok terhadap perkembangan kemajuan alat kesehatan terutama yang diproduksi oleh bangsa sendiri terkait dengan kondisi pandemi saat ini dan tentunya juga untuk masa depan. Iya, tentunya harapannya adalah kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri ya, Mbak. Jadi tidak tergantung dengan barang impor. Memang sekarang ini kan orang ngapain sih bikin sendiri, beli dari Cina juga lebih murah. Betul. Tapi kalau ada pandemi seperti ini, Cina lockdown, dia nggak bisa produksi, barang nggak ada, kita punya uang juga kita nggak bisa beli gitu. Jadi mau nggak mau udah saatnya sepertinya Indonesia ini negara yang besar, yang kalau nggak salah nomor 4 terbanyak di dunia ya. Kalau kita nggak berusaha mencukupi kebutuhan negara kita sendiri, kita tetap bergantung dari luar negeri. Nah di saat-saat seperti ini kita udah, walaupun punya uang kita nggak bisa beli gitu. Jadi harapannya ke depannya alat-alat kesehatan dalam negeri ini kita bisa mandiri. Kemudian juga jangan juga kita ngelihat ini alat kesehatan kayak gini mah lotek nih gampang lah, nggak usah dibuat lah, kita beli aja gitu. Misalnya kayak sarung tangan atau masker, ini mah gampang, kita beli aja, nggak usah bikin. Iya, kita bisa beli, duitnya ada. Kalau barangnya nggak ada juga gimana gitu kan sih. Nah, ini terjadi juga di negara-negara maju. Teman saya itu ada di dokter di Jerman. Di Jerman juga begitu, mereka hanya memproduksi barang-barang yang high tech, yang low tech seperti masker segala macam mereka impor dari Cina. Begitu kejadian seperti ini mereka juga kesulitan ya, masalah-masalah barang-barang alat-alat kesehatan yang low tech gitu sih. Oke. Pak Yudan, terakhir Pak Yudan, untuk masyarakat yang ingin mengetahui di mana, bagaimana, tanya-tanya lah tentang produk, bagaimana mendapatkannya atau permintaan tentang produk ini, kemana nih Pak Yudan? Jadi kemarin sebenarnya Dokter Heni sudah menjaring menjaring alumninya untuk melakukan punya database seperti itulah. Jadi nanti ada linknya ya, dan nanti juga akan kita taruh di website RCBE juga, sehingga nanti masyarakat terutama ini sih sebenarnya end user ya. Yeah. End user ini kan rumah sakit, laboratorium lab kesda kan seperti itu. Nah itu bisa
bisa mengisi form itu. Nah seterusnya itu nanti Dokter Heni akan melakukan dialog barangkali gitu ya Dokter Heni ya. Ya, jadi bentuknya nanti seperti Google Form gitu. Jadi kita udah punya Google Form nih. Oh, Nah, Google Form nanti kita sebarkan ke teman-teman kita menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu sih isinya. Jadi nanti dari rumah sakit umum yang membutuhkan atau laboratorium pemerintah yang membutuhkan mengisi Google Form tersebut. Jadi kita bisa lihat di Excel kebutuhannya berapa. Nanti kita akan bantu mungkin untuk distribusi, nanti ada jaringannya lagi ya Pak Yuda dari teman-teman yang industri yang lain. Jadi kita memberikan data, kirim kemana, kebutuhan sekian swab, jadi dikirim ke mereka. Sementara sih seperti itu sih. Oke, apa tersedia juga di website RCBE begitu informasinya? Sedang dibuat. Oke, baik. Jadi nanti mungkin kita akan coba buat satu kolom gitu, sehingga nanti mungkin beberapa rekan yang tidak terekspos oleh jaringan ini akan terinformasikan. Walaupun sebenarnya kemarin sudah cukup banyak sih respon dari berbagai dinas daerah ya Dokter Heni ya. Iya, kemarin betul. ada dari Baru DKI, hari ada Minggu kita keluarin itu Google Form-nya ya Pak Betul. Yuda ya. Dan ada itu udah dari bagus Jawa juga tuh. Barat, betul, dan mereka sih ingin mendapatkan support lah. Kurang lebih seperti itu sih gue. Ya mohon doanya juga supaya kita proses produksinya lancar sehingga bisa deliver ke masyarakat memang. Siap. Terima kasih Dokter Heni, Pak Yudan untuk waktunya. Kami doakan semoga kedepannya semakin sukses, lancar, dan bisa Amin. memberikan banyak Amin. sekali kontribusi bagi kesembuhan bangsa kita. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu di obrolan lainnya ya Dok, Pak Yudan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Inovasi multidisiplin ilmu dan sinergi antara akademisi dan industri merupakan sumbangsih terbesar yang harus selalu kita dukung untuk menyembuhkan negeri kita tercinta. Semoga video ini memberikan manfaat untuk Anda. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.